khairan barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Babus Salam yang semoga senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu surat di dalam Al-Qur'an, singkat namun padat. Singkat namun kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Law ma anzalallahu hujjatan 'alan nasi illa hadhihi surah lakafathum." Kalau Allah tidak menurunkan surat lain untuk bukti atau hujjah bagi manusia selain surat ini, sungguh cukup surat ini. Walaupun kalimatnya sedikit, hurufnya sedikit, ayatnya pun sedikit. Surat yang sudah kita hafal bersama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Surat Al-'Asr, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kalimat wal 'asr, demi waktu, bahwa manusia itu pasti dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, menasihati dalam kebaikan, lagi menasihati dalam kesabaran. Namun kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala kerap bersumpah, dan Allah tidak pernah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang sangat besar. Dan Allah di ayat itu bersumpah dengan waktu. Waktu, ikhwatah, merupakan hal yang paling diperhatikan di dalam Islam. Otomatis kita sebagai manusia, sebagai muslim, wajib memperhatikan waktu-waktu kita di dunia ini. Karena waktu kita, kehidupan kita. Waktu kita, ya umur kita. Kita adalah kumpulan hari-hari. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Ya ibn Adam, innama anta ayyam." Wahai manusia, kata Hasan Al-Basri, kalian ini hanya kumpulan hari demi hari. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'dak. Kalau sudah berlalu satu hari, maka sebagian anggota tubuhmu pun telah berlalu. Itulah kita manusia, bapak-bapak sekalian, para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Umur kita, ya waktu. Kehidupan kita, ya waktu. Makanya di dalam Islam, perhatian Islam terhadap waktu begitu besar.
Allah tidak ingin adanya seorang muslim menyia-nyiakan waktu. Buktinya ya ikhwatah, ibadah yang paling luar biasa dalam Islam itu sangat berkaitan erat dengan waktu. Salat kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Salat itu adalah kewajiban yang udah ada waktu-waktunya kata Allah. Waktu. Bahkan Rasul SAW dalam hadis Ibnu Mas'ud ditanya oleh seseorang, "Ayyu amalin ahabbu ila Allah?" Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Apa jawaban Rasul kita SAW? As-salatu fi waqtiha. Salat di waktunya. Waktu. Bahkan banyak sekali amal-amal yang besar dalam Islam itu selalu berkaitan dengan waktu. Haji berkaitan dengan waktu. Zakat berkaitan dengan waktu. Puasa berkaitan dengan waktu. Masa iddah untuk seorang wanita berkaitan dengan waktu. Ini semua ikhwadah adalah perhatian Islam untuk waktunya seorang muslim. Makanya para ulama mengatakan bahwa jika seseorang sanggup menjaga kewajiban-kewajibannya tepat pada waktunya, maka bukan hanya kebaikan akhirat yang dia dapatkan, tapi karakter kedisiplinan tepat waktu juga akan dia dapatkan. Karena itulah Islam membangun jiwa seseorang agar lebih disiplin dengan waktu-waktunya. Kenapa? Karena waktu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang-orang yang sekarang mungkin menyesal di bawah kuburannya? Orang-orang yang mungkin menyesal di alam barzakhnya? Yang mereka butuhkan adalah waktu. Waktu mereka untuk bisa kembali ke dunia, dikasih waktu lagi di dunia agar beramal. Bahkan orang-orang yang tidak beramal, mereka begitu malaikat maut ingin mengambil nyawanya, yang pertama mereka sayangkan apa? Berikan saya waktu agar saya beramal. Subhanallah. Waktu. Waktu ini nikmat dari Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang kepada kita tentang umur kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazulu qadama 'abdin hatta yus'alu 'an umrihi fima afnah." Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba di hadapan pengadilannya Allah sampai ditanya sama Allah akan umurnya, di mana dia habiskan umurnya. Umur itu waktu, jemaah. Umur itu adalah detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun. Itu umur kita. Dan itu akan ditanya seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ikhwata fiddin azakumullah, pada sebuah hadis Rasul kita alaihi salatu wassalam, atau pada sebuah ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum para orang-orang kufar itu karena mereka selalu menyia-nyiakan waktu yang telah diberikan oleh Allah. Waktu yang mereka dapatkan, mereka gak pernah pakai untuk menambahkan amal mereka di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang kufar, "Bukankah kami," kata Allah, "telah memanjangkan umur kalian? Namun kalian tidak juga mengingat Allah, kalian gak sholat juga, kalian gak lebih baik juga. Waja'akumun nadhir, datang kepada kalian pemberi peringatan. Fadhuqu, sekarang kata Allah, rasakan azab orang-orang yang zalim, karena tidak ada untuk orang-orang yang zalim pertolongan." Karenanya ikhwata fiddin azakumullah, kalau orang kufar diazab gara-gara menyia-nyiakan waktu, Allah tidak ingin adanya orang-orang mukmin, orang-orang muslim
menyia-nyiakan waktu, karena ternyata sebab dari seseorang mendapatkan azab karena dia nggak mampu memanfaatkan waktunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis ikhwatah, hadis ini berkaitan tentang umur seseorang, tepatnya umur 60 tahun. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dzarallahu 'azza wa jalla ila mri'in akhara 'umrahu hatta balagha 60 sana." Allah itu kalau sudah menjadikan seseorang ini berumur lebih dari 60 tahun, artinya Allah itu telah memberikan uzur kepada dia selama 60 tahun. Maka setelah 60 tahun Allah tidak akan memberikan uzur dia lagi. Maksud hadis ini adalah, kalau sudah 60 tahun masih nggak benar juga, Allah nggak kasih uzur. Kalau udah 60 tahun, udah memiliki waktu yang begitu banyak untuk beramal, dia nggak beramal, Allah nggak kasih uzur. Kalau udah 60 tahun, Allah masih memberikan uzur kalau dia menunda taubat. Dilewati umur 60 tahun, Allah tidak memberikan uzur untuk itu. Ini berkaitan dengan umur dan waktu jemaah sekalian. Makanya kaum salaf, mereka adalah orang-orang yang paling betul-betul faham tentang waktu. Hasan al-Basri mengatakan, adraktu aqwaman, saya pernah menemukan orang-orang, kana hirsuhum 'ala al-waqt, semangat mereka menjaga waktu itu sama dengan semangat kalian menjaga harta dan peluang bisnis kalian. Sebagaimana kita sebagai laki-laki, kalau melihat peluang bisnis kita semangat, kita ingin manfaatkan itu semua, jangan sampai ada yang terlewatkan. Begitulah mereka dulu para salaf dalam menjaga waktu jamaah sekalian. Makanya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Pakailah 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya hayataka qabla mamatik, hidupmu sebelum matimu. Sihhataka qabla saqmik, sehatmu sebelum sakitmu. Wa faraghaka qabla syughlik, dan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu datang. Wa syababaka qabla haramik, dan masa mudamu sebelum masa tuamu datang. Wa ghina'ak qabla faqrik, dan kekayaanmu sebelum waktu miskinmu datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidul qahhar, wassalatu wassalam ala nabiyyina Mustafal Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar, amma ba'd. Dalam sebuah hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'matan maghbunun fihi ma kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Terdapat 2 nikmat, banyak orang tertipu dengan nikmat tersebut. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Banyak orang gak bisa memanfaatkan 2 nikmat ini jamaah sekalian. Nikmat sehat dipakai untuk maksiat. Nikmat waktu luang dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini adalah orang-orang yang tertipu. Karenanya ikhwatah, kita bisa introspeksi diri bahwa sering sekali kita ini membuang waktu. Sering kita gak bisa memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita dapati ikhwatah, banyak orang-orang begitu banyak membuang-buang waktu. Ada orang-orang yang hampir setiap harinya berjam-jam urusannya sama HP-nya doang. Waktunya terbuang, gak dunia, gak juga akhirat. Hanya ngeliatin HP, buka Facebook, lihat video A, video B, debat A, debat B, fitnah A, fitnah B.
Lihat semua video, sampai video porno juga dilihat. Waktu Anda, hidup Anda. Kemana Anda mau bawa hidup ini? Kalau kita nggak mampu memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah. Ada orang-orang yang telah juga diberikan nikmat waktu oleh Allah, namun dia pakai waktu itu berjam-jam untuk main game, berjam-jam megang HP, depan komputer, depan laptop, game online, terus berjam-jam. Mulai dari anak kecil, anak-anak yang selalu ngabisin waktunya main game, Allah juga akan tanya di mana waktunya dia habiskan. An-syababi, Allah bakal pertanyakan tentang waktu mudanya. Saat orang tuanya nunggu baktinya di rumah, orang tuanya nunggu manfaat anaknya, orang tuanya nunggu prestasi anaknya, namun anaknya menghabiskan waktunya dengan main game. Wala dunia, wala akhirat. Gak bermanfaat untuk orang tua, gak bermanfaat untuk dirinya. Waktu ini berjalan, namun Anda tetap diam. Ingat, waktu Anda, hidup Anda. Bahkan bapak-bapak sekalian, mungkin juga bapak-bapak ngelihat, miris. Pada saat yang banyak ngabisin waktu ngegame online itu, justru orang-orang yang jenggotnya banyak, warna putih, anaknya banyak, ada istrinya, ada keluarganya, namun dia habiskan waktunya main game. La ilaha illallah. Dia lupa bahwa ada anak yang juga ingin diajak main sama dirinya. Dia lupa bahwa di rumah ada istri yang menunggu kasih sayangnya, yang mau curhat sama dirinya. Dia lupa waktu itu mahal. Waktu ini pemberian yang gak bisa dikembalikan bapak-bapak sekalian. Kalau udah berlalu, dia akan berlalu jauh. Waktu Anda, hidup Anda. Maka sadar dan bangunlah kita bahwa waktu kita ini mahal bapak-bapak sekalian. Waktu ini kalau kita gak bisa manage-nya, kita akan habis dimakan waktu. Makanya jangan sampai trompet sangkakala dari malaikat itu yang justru membangunkan kita dari kehilafan kita. Sebagaimana orang kafir yang telah diceritakan oleh Allah dalam surat An-Nazi'at. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, begitu orang-orang kufar melihat keadaan di hari kiamat, mereka mengatakan, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Begitu mereka melihat adanya hari kiamat, semuanya runtuh, semuanya hancur. Begitu mereka melihat bagaimana dunia ini diganti, jadi isinya neraka, sirat, pengadilan Allah, mizan, timbangan. Mereka mengatakan, sepertinya kita dunia ini, di dunia waktu itu hanya beberapa jam. Allahu Akbar. Padahal di antara mereka ada yang umurnya 60 tahun. Di antara mereka di dunia ada yang hidup 70 tahun. Di antara mereka ada yang hidup 80 tahun, 90 tahun dan seterusnya. Namun begitu kesadaran mereka itu kembali, mereka mengatakan, sepertinya kita di dunia hanya hidup di pagi harinya saja, atau hanya hidup di sore harinya saja. Makanya ikhwata fiddin azakumullah, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Membuang waktu itu lebih parah daripada kematian. Karena membuang waktu di dunia itu memutuskan tali hubungan kita dengan Allah dan hari akhirat. Namun kalau kematian itu hanya memutuskan diri kita dengan kehidupan dunia. Maka ikhwata fiddin azakumullah, jaga waktu kita, karena waktu kita adalah kehidupan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu 'alaiha biha ashra. Fa usalli wa usallim 'ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.